Apa yang diharapkan dari pertemuan kawan-kawan dari Gus Durian, lintas agama. Nah, harapannya adalah pertama, ini bagian dari wujud rasa syukur kita terhadap peninggalan dari para pendiri bangsa Indonesia terhadap Pancasila. Yang pertama itu. Yang kedua, kita semakin mampu membangun toleransi. Artinya bagaimana kita harus mengenal satu dengan yang lain. Baru setelah mengenal satu dengan yang lain kita bisa memahami, dari pemahaman inilah akan muncul toleransi. Intoleransi karena ada perasaan atau ada ketertutupan dari semua agama sehingga terjadi sekat-sekat. Nah, kita berusaha untuk membongkar sekat-sekat itu. Kita tahu bersama bahwa yang dilakukan Gus Dur adalah selalu merawat kebersamaan dengan memperbanyak jejaring. Siapapun yang namanya manusia itu layak menjadi partner dan tentu itu menjadi bareng-bareng berjuang, dan artinya kita meskipun beda tapi setara. Dan saya kira itulah warisan terbesar yang diwariskan oleh para pendahulu kita, bahwa kita ini berbeda-beda tapi punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin hidup layak, hidup beragama dengan baik, dan sama-sama bisa hidup dengan tenang. Ini adalah pertemuan yang pertama, nanti kedepannya akan diadakan lagi pertemuan-pertemuan, dan tidak harus di sini, tidak harus di gereja Katolik, tapi di gereja-gereja yang lain, bahkan mungkin tadi ada usulan di pondok pesantren atau di tempat yang lain. Tentu kita punya banyak kegiatan, baik yang formal, informal, maupun yang sekedar nongkrong, kan begitu. Jadi saya kira itu akan kita lakukan bersama-sama, dan ini menjadi langkah pertama kita untuk melakukan itu. Mau diakui atau tidak, realitanya gereja itu cenderung untuk membangun semacam ghetto. Jadi ada sebuah kalau ghetto itu pada zaman Nazi dulu, orang Yahudi dikumpulkan di suatu tempat yang tertutup. Gereja cenderung membangun ghetto dan nggak mau keluar. Gereja takut untuk keluar karena image atau bayangan-bayangan sendiri dengan ketakutan-ketakutan sendiri. Harapan saya dengan kehadiran kawan-kawan dari agama-agama yang lain bisa membuat gereja itu lebih terbuka. Bukan lagi menutup diri, istilahnya membangun menara gading gitulah. Enggak lagi, tapi lebih terbuka. Karena bagaimanapun di masyarakat kita mau nggak mau bertemu dengan orang-orang dari agama lain. Nah, kalau kita nggak berani memulai dari yang muda, nanti kalau ada yang tua itu sudah agak susah juga sih. Nah, harapannya adalah ini bukan sebuah sesuatu yang final, tetapi ini pembelajaran bagi yang gereja pada umumnya di sini, bahwa sebetulnya bisa kok kita berkawan dengan agama-agama yang lain. Sebetulnya bisa, dan itu perlu contoh dan bukti kan. Maka ini sebagai contoh, hanya sebagai contoh aja, kecil kan. Contoh itu pasti kecil, untuk membuktikan bahwa kita bisa berkomunikasi, bergaul secara akrab dengan agama-agama lain.